Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 6C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Tugas ini adalah dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diambil oleh dosen Ibu Dr. Sri Mulyati MPD. Kami akan memaparkan materi yang berjudul desain-desain penelitian tindakan kelas dan perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Linda Arutasari dengan NIM 195-200102. Yang kedua ada Mas Kevin Ahmad Saputra dengan NIM 195-200112, dan ada Mbak Rizky Azhari dengan NIM 195-200123. Dan yang selanjutnya ada Mbak Putri Rias Rohmadani dengan NIM 195-200129. Langsung kita membahas ke latar belakang. Penelitian tindakan kelas sudah muncul sekitar belasan tahun yang lalu. Istilah dalam bahasa Inggris adalah Classroom Action Research atau CAR, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di kelas. PTK sangat mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah yang muaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini karena dalam proses pembelajaran, guru adalah praktisi dan teoritis yang sangat menentukan peningkatan kualitas pembelajaran. Merupakan tuntutan logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan e-text mengisyaratkan penyesuaian dan peningkatan proses secara berkesinambungan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lulusan, keberadaan sekolah tempat guru itu mengajar. Salah satu kompetensi profesional yang dituntut dari guru adalah kemampuan melakukan penelitian sederhana. Dalam rangka meningkatkan kualitas profesional guru, khususnya kualitas pembelajaran, penelitian sederhana itu dinamakan penelitian tindakan kelas dalam kurung PTK. Ini dikemukakan oleh Ari Kunto 2007 halaman 1-2. Menurut Kemis 1988, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial, termasuk pendidikan untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Setelah kita mempelajari latar belakang, di sini ada tujuan. Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana desain-desain penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada untuk mengetahui apa perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Desain-desain penelitian tindakan. Apa itu desain penelitian tindakan? Yaitu action research atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Pada prinsipnya dan terapkannya, PTK dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Berikut desain menurut para ahli. Yang pertama, desain PTK model Kurt-Lewin. Yang kedua, desain Kemis dan MC Taggart. Yang ketiga, desain PTK model John Elliot. Yang keempat, desain PTK model Hopkins. Dan yang kelima, desain Suharsimi Ari Kunto. Yang pertama, desain PTK model Kurt-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya, khususnya PTK. Kurt-Lewin merupakan perintis adanya penelitian tindakan untuk meningkatkan kinerja para pekerja pabrik. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga observasi atau observing, dan yang keempat refleksi atau reflecting. Hubungan dari keempat komponen tersebut dimaknai menjadi satu siklus. Berdasarkan gambar di atas bahwa model Kurt-Lewin, langkah yang dilakukan adalah yang pertama perencanaan, yaitu merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan.
Kalau pelaksanaannya di kelas, berarti rencana atau perencanaan tersebut disesuaikan dengan objek dan masalah yang ditingkatkan. Yang kedua, tindakan, yaitu melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti agar dicapai peningkatan yang baik. Yang ketiga, pengamatan, yaitu mengamati dampak tindakan yang dilakukan. Apakah rencana dan tindakannya berhasil atau tidak? Artinya, apakah ketika proses ada peningkatan atau tidak, atau peningkatan motivasi atau semangat peran dan hasil. Yang keempat, ada refleksi, yaitu membuka dan membahas kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Refleksi di sini untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan ketidakberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Kemudian menyusun rekomendasi dan saran-saran untuk melangkah pada siklus berikutnya jika belum tuntas. Desain Kemis dan MC Taggart. Desain Kemis dan MC Taggart merupakan pengembangan dari model yang dikenalkan oleh Kurt Lewin. Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing dijadikan satu komponen atau tindakan. Alasan penggabungan itu adalah adanya satu kesatuan waktu. Artinya, ketika tindakan berlangsung, maka observasi juga harus mulai dilakukan. Jadi, model Kemis dan MC Taggart mempunyai 3 komponen utama, yaitu planning, action, dan reflecting. Perbedaan lain dengan model yang pertama adalah tidak adanya pembatasan siklus, tergantung seberapa keberhasilan atau peningkatan yang ingin diperoleh. 4 tahap desain Kemis dan MC Taggart. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di awal peneliti melakukan perencanaan terhadap sebuah penelitian. Tahap ini menjabarkan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Yang kedua adalah tahapan tindakan. Berisikan pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan yang sudah dirancang sejak awal. Yang ketiga adalah tahap pengamatan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti sambil mencatatnya. Yang keempat adalah tahap refleksi. Refleksi atau pantulan, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah desain John Elliott. Model Elliott tampak lebih rinci jika dibandingkan dengan kedua model yang telah dikemukakan di atas. Dikatakan lebih rinci karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa tindakan, yaitu antara 3-5 tindakan. Sementara itu, setiap tindakan kemungkinan terdiri atas beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dalam desain John Elliott adalah seperti berikut. Yang pertama adalah refleksi awal. Dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan partisipan, teman sejawat atau dari praktisi lain untuk mencari informasi tentang kondisi awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. Yang kedua adalah perencanaan tindakan atau planning. Dalam tahap ini Anda sebagai peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, berdasarkan rumusan masalah. Maka selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Merupakan implementasi atau penerapan isi rencana. Yang keempat adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dan seberapa jauh proses yang terjadi dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. Sebenarnya observasi atau pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan. Refleksi dan evaluasi. Refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria. Misalnya, kriteria efektivitas pengajaran mempunyai indikator penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan pencapaian hasil. Evaluasi dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap refleksi dilakukan analisis data yang diperoleh dari dampak pelaksanaan tindakan dan hambatan yang muncul dan didiskusikan rencana berikutnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang.
PTK menurut Hopkins. Menurut Hopkins, pada tahun 1993, pada halaman 88-89, prosedur penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 3 siklus atau lebih, di mana setiap siklusnya terdiri atas beberapa kali tindakan. Hal ini sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian, penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh Hopkins sendiri terdiri atas beberapa siklus. Masing-masing siklus dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan atau plan, pemberian tindakan atau action atau observation, serta refleksi. Tahap-tahap penelitian dalam masing-masing tindakan terjadi secara berulang yang akhirnya menghasilkan beberapa tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Gambar tersebut atau gambar di samping merupakan desain model Hopkins, menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas pada model spiral setiap siklusnya terdiri dari langkah-langkah A spiral of steps. Tiap langkah terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan atau disebut plan, tindakan atau action, observasi atau observer, dan refleksi atau reflektif. Kemudian dilanjutkan pada perencanaan kembali, yaitu tindakan, observasi, dan refleksi pada siklus selanjutnya. Kemudian dibuat perencanaan kembali untuk persiapan tindakan perbaikan. Nah, model ini dipilih karena lebih efisien serta dengan 4 tahapan penelitian tindakan yang mudah dipahami. Langkah-langkah desain model Hopkins. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Sebelum melaksanakan penelitian, pendidik hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu konsepnya dengan membuat perencanaan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan atau action sendiri. Tahap ini merupakan pelaksanaan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Pendidik akan melakukan tindakan harus memahami secara mendalam tentang skenario pembelajaran beserta dengan langkah-langkah praktisnya. Kemudian yang langkah ketiga adalah pengamatan atau observing. Pengamatan adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Kegiatan ini merupakan realisasi dari lembar observasi yang telah dibuat pada saat tahap perencanaan. Artinya, setiap pengamatan wajib menyertakan lembar observasi sebagai bukti otentik. Kemudian yang terakhir adalah refleksi atau reflecting. Refleksi atau dikenal dengan peristiwa perenungan adalah langkah mengingat kegiatan yang sudah lampau yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh pada tahap observasi akan dievaluasi dan dianalisis. Kemudian pendidik bersama pengamat dan juga peserta didik mengadakan refleksi diri dengan melihat data observasi, apakah kegiatan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian adalah desain menurut Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Model Suharsimi Arikunto dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, pada tahun 2010, penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah subjek yang menjadi sasaran, yaitu peserta didik. Bertujuan memperbaiki situasi pembelajaran di kelas agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam penelitian Suharsimi Arikunto. Pertama adalah desain Suharsimi adalah perencanaan. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan subtema kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pembelajaran berupa rencana kegiatan harian atau RKH. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran atau alat dan bahan. Kemudian yang keempat, menyusun lembar observasi. Kelima, membuat rubrik penilaian. Kemudian langkah selanjutnya adalah tindakan. Tindakan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran yang pertama adalah guru kelas menggunakan rencana kegiatan harian atau RKH yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian yang kedua, pembelajaran dapat berlangsung di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga sendiri adalah guru kelas menggunakan media pembelajaran yang telah dipersiapkan. Keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Kelima, melakukan apersepsi.
Keenam, mendampingi anak dalam kegiatan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah observasi. Peneliti melakukan observasi terhadap jalannya kegiatan pembelajaran. Kemudian yang tahap keempat adalah refleksi. Refleksi sendiri dilakukan menggunakan teknik kolaborasi antara peneliti dan guru untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil evaluasi pada siklus 1 akan dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan langkah selanjutnya atau siklus kedua. Penelitian formal dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian formal yaitu dilakukan oleh orang luar. Sampel harus representatif, mengutamakan validitas internal dan eksternal, mempersoalkan hipotesis, mengembangkan teori dan tidak memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Hasil penelitian merupakan produk linear, tidak kolaboratif dan individual. Sedangkan penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru. Kerepresentatifan sampel tidak penting, lebih mengutamakan validitas internal, tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit, tidak selalu menggunakan, memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran, dan yang terakhir berlangsung siklus atau siklus dan kolaboratif dan kooperatif. Penelitian tindakan kelas dengan penelitian konvensional lainnya. Dalam PTK, masalah dirasakan melaksanakan tugas pekerjaannya. Tujuannya melakukan perbaikan manfaat atau kegunaan dan objek penelitiannya. Teori dipakai sebagai dasar memilih dan menentukan solusi tindakan. Metodologi bersifat lebih fleksibel. Langkah kerja bersifat siklus. Setiap siklus ada 4 tahapan. Analisis terjadi dalam proses setiap siklus. Dalam penelitian konvensional, masalah dan hasil pengamatan pihak lain termasuk sponsor. Tujuannya menguji hipotesis, membuat generalisasi. Manfaat atau kegunaan. Teori dipakai sebagai dasar perumusan hipotesis atau pertanyaan. Metodologi dalam penelitian konvensional menuntut paradigma penelitian. Analisis dilakukan setelah data terkumpul, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Kelebihan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, guru bersama teman sejawat merupakan aktor utama dalam melakukan penelitian sehingga mereka melakukan kerjasama dalam melakukan penelitian. Yang kedua, para guru sebagai teamwork dalam penelitian tindakan dapat meningkatkan kreativitas dan daya kritisnya untuk dikembangkan dalam rangka perbaikan iklim pembelajaran. Yang ketiga, para guru sebagai peneliti dapat melakukan tukar pengalaman dalam menentukan rencana, tindakan, observasi, dan refleksi, sehingga dapat menimbulkan motivasi untuk memperbaiki diri dan mengembangkan proses pembelajarannya di kelas. Dan yang keempat, para guru dapat mengembangkan sikap terbuka dan demokratis. Kelemahan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK hasilnya cenderung tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, pelaksanaan PTK biasanya memerlukan waktu yang panjang atau dalam prosesnya dan kemungkinan perasaan enggan untuk melakukannya. Yang ketiga, sulit untuk mengajak teman sejawat untuk melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan selama bertahun-tahun secara konvensional. Yang keempat, dalam proses kelompok sebagai tim penelitian tindakan realitasnya sering terjadi tidak dalam suasana demokratis. Simpulan pemaparan materi dari kelompok kami adalah action research atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan peneliti dalam penelitian tindakan peneliti. Mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Pada prinsipnya dan terapannya, PTK dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terdapat di dalam kelas.
Ada beberapa model atau desain menurut para ahli. Yang pertama adalah desain PTK model Kurt Lewin, yang kedua ada desain Chemist dan MC Taggart, yang ketiga ada desain John Elliot, dan keempat ada desain PTK model Hopkins, dan kelima ada desain PTK Suharsimi Arikunto. Beberapa hal yang harus dipahami dalam pelaksanaan PTK, diantaranya tidak mengganggu proses pembelajaran, harus dipersiapkan dengan rinci dan matang. Tindakan harus konsisten dengan rancangan masalah benar ada dan dihadapi oleh guru. Harus mengikuti etika kerja yang berlaku dan dimulai dari permasalahan yang sederhana, jelas, dan nyata. Ada beberapa perbedaan mengenai penelitian tindakan kelas. Dengan penelitian lainnya dilihat dari aspek masalah, aspek tujuan, aspek manfaat atau kegunaan, dan aspek metodologi dalam penelitian. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.